Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mubashir, mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Khairul Ternate, program studi matematika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teknologi dan Informasi dalam Pembelajaran Matematika. Di sini saya akan membahas tentang persamaan kuadrat, subbabnya menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik. Sebelum mulai pelajaran kita hari ini, kita awali dengan tebak-tebakan matematika ya. Ada dua bilangan yang jika dikalikan jadinya 12, dijumlahkan dapatnya 7. Bagaimana? Ada yang bisa jawab? Pikir sekali lagi. Atau bagaimana dengan dua bilangan yang jika dikalikan dapatnya 32, tapi selisihnya adalah 4. Ketemu belum dua bilangan itu? Mari kita cari jawabannya sama-sama. Untuk soal yang pertama, dikalikan dapatnya 12, dijumlahkan hasilnya 7. Kita buat semua daftar perkalian yang memperoleh 12. 12 dengan 1, 6 dengan 2, 4 dengan 3. Ya, kita lihat. Ya, sudah kelihatan ya, mana yang jumlahnya 7, yaitu 4 dan 3. Selanjutnya untuk yang hasilnya dikalikan dapatnya 32, selisihnya 4. Cari sendiri ya. Tahukah kamu bahwa tebak dua angka tadi adalah pelajaran kita hari ini, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat, di mana bentuknya adalah x pangkat 2 kurang bx tambah c sama dengan 0, dengan a, b, c adalah anggota bilangan real. Dan jika x1, x2 adalah akar-akarnya, maka x1 kali x2 sama dengan c per a, dan x1 ditambah x2 sama dengan minus b per a. Sehingga akarnya dapat ditulis ax pangkat 2 kurang bx tambah c sama dengan 0 adalah x kurang x1 dikalikan x kurang x2 sama dengan 0, x adalah x1 dan atau x adalah x2. Bentuk lain dari persamaan kuadratnya adalah x pangkat 2 tambah x tambah c sama dengan 0. Ada juga x pangkat 2 kurang bx kurang c sama dengan 0. Ada x pangkat 2 tambah bx kurang c sama dengan 0. Ada juga yang ax pangkat 2 kurang c pangkat 2 sama dengan 0. Ini yang berbeda adalah tinggal tanda operasinya. Ada yang kurang tambah, ada yang tambah-tambah, tambah kurang, kurang-kurang. Sekarang bisa dianalisis, bisa dilihat bahwa yang ini nilai B-nya tidak ada. Ayo, kemana B-nya? Setelah kita mengetahui bentuk umum dari persamaan kuadrat, maka mari kita bentuk persamaan kuadrat dari soal yang pertama, yaitu dua bilangan yang dikalikan dapatnya 12, dijumlahkan dapatnya 7. Andaikan dua bilangan itu kita belum ketahui, maka kita misalkan dengan x1 dan x2. Sehingga x1 ditambah x2 sama dengan 7, dan x1 dikalikan x2 sama dengan 12. Yang dapat kita tulis dalam bentuk persamaan kuadratnya menjadi x pangkat 2 dikurangi dengan x1 tambah x2 dikalikan x tambah x1 dikalikan x2 sama dengan 0. Sehingga menjadi x pangkat 2 kurang 7x tambah 12 sama dengan 0. Sehingga persamaan kuadrat ini dapat kita selesaikan dengan seperti cara yang awal tadi, di mana x pangkat 2 kurang 7x tambah 12 sama dengan 0. Langkah pertamanya adalah kita buat daftar perkalian yang menghasilkan 12, yaitu 12 dengan 1, 6 dengan 2, dan 4 dengan 3. Selanjutnya, perhatikan tanda jumlah atau tambah di depan 12 atau konstantanya, sehingga kita akan menentukan bilangan yang ditambahkan sama dengan 7, yaitu 4 dan 3. Sehingga x pangkat 2 kurang 7x tambah 12 sama dengan 0, kita dapat tulis menjadi x kurang karena yang di depan koefisien x turun operasinya. Selanjutnya
Karena dia beda tanda dengan konstantanya, minus atau dikalikan dengan plus, sehingga dia menjadi X kurang. Karena minus dengan plus beda tanda, sehingga dia menjadi kurang-kurang. Yaitu kita dapat akar-akarnya tadi adalah 4 dan 3. Sehingga dia menjadi X kurang 4 dikalikan dengan X kurang 3 sama dengan 0. Kita pisahkan dia menjadi X kurang 4 sama dengan 0 atau X kurang 3 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X1 sama dengan 4 atau X2-nya sama dengan 3. Selanjutnya, agar kita dapat pemahaman yang lebih baik, mari kita kerjakan soal-soal berikut. Ada 5 nomor yang sudah saya siapkan. Nomor satunya, X pangkat 2 kurang 9X tambah 20 sama dengan 0. Nomor 2, X pangkat 2 tambah 9X tambah 18 sama dengan 0. Nomor 3, X pangkat 2 kurang 15X kurang 54 sama dengan 0. Nomor 4, X pangkat 2 tambah 5X kurang 24 sama dengan 0. Dan yang terakhir, X pangkat 2 kurang 49 sama dengan 0. Tidak mungkin saya jawab semua. Saya akan membahas saja nomor 3. Sisanya kalian yang lanjutkan ya. Untuk yang nomor 3, X pangkat 2 kurang 15X kurang 54 sama dengan 0. Langkah pertama sama seperti yang tadi, yaitu kita buat daftar perkalian yang menghasilkan 54. Yang pertama adalah 54 dengan 1, 27 dengan 2, 18 dengan 3, dan yang terakhir 9 dengan 6. Selanjutnya, karena tanda operasinya adalah kurang, maka kita akan mencari yang hasil selisihnya adalah 15. Ya, dari hasil perkalian kita cari yang selisihnya 15. Kita akan tertuju pada 18 dengan 3. Sehingga persamaan kuadrat X pangkat 2 kurang 15X kurang 54 sama dengan 0. Sama seperti tadi, maka kita lihat operasi pada koefisien X dan operasi pada konstantanya, sehingga menjadi X kurang dengan X tambah. Sini tanda sama tanda, yaitu kurang-kurang, sehingga dia menjadi X kurang 18 dengan X tambah 3 seperti yang kita peroleh tadi. Hasil perkaliannya itu 18 dengan 3. Kita buat pemisahan X kurang 18 sama dengan 0 atau X tambah 3 sama dengan 0. Sehingga X1-nya kita peroleh adalah 18 atau X2 sama dengan minus 3. Akar-akarnya kita buat kesimpulan yaitu 18 atau minus 3. Kita lanjut ya. Kalau diperhatikan bahwa koefisien persamaan kuadrat yang A atau koefisien X pangkat 2-nya itu bernilai 1. Lalu bagaimanakah dengan yang lebih dari 1? Contohnya, yaitu 2X pangkat 2 tambah 3X kurang 9 sama dengan 0. Sekali lagi, mari kita bahas bersama. Caranya sama, yaitu kita kalikan koefisien X pangkat 2 dengan konstantanya. Sehingga 2X pangkat 2 tambah 3X kurang 9 sama dengan 0. Kita kalikan dahulu 2 dengan 9, yaitu diperoleh 18. Setelah dapat 18, kita buat daftar perkaliannya kembali. Yaitu 18 dengan 1, 9 dengan 2, dan 6 dengan 3. Kita lihat operasi pada konstantanya adalah kurang. Maka kita akan mencari hasil perkalian yang kurangnya adalah atau selisihnya dapat 3. Carilah yang hasil selisihnya 3 ya. Kita akan tertuju pada 6 dan 3. Setelah itu, karena yang menurut adalah 6 dan 3, serta koefisien X pangkat 2-nya adalah 2, sehingga 2X pangkat 2 tambah 3X kurang 9 sama dengan 0 dapat kita tulis kembali menjadi 1/2 dikalikan 2X dikalikan dengan 2X. Kalau persamaannya adalah 3X pangkat 2, maka kita akan pakai 1/3 dikalikan 3X dengan 3X. Kita pasangkan seperti itu, tergantung dari koefisien pada X pangkat 2-nya, seperti itu ya.
Tanda operasi tambah akan turun menjadi tambah 6. Dan beda tanda dengan konstantanya itu kurang, maka dia akan menjadi kurang 3. Karena akar-akarnya yang kita dapat tadi adalah 6 dan 3. Sehingga 1/2 dikalikan 2x tambah 6 dikalikan 2x kurang 3 sama dengan 0. Dapat kita tulis kembali menjadi x tambah 3, di mana 2x tambah 6 sudah habis dibagi dengan 2. Kita buat pemisahan, x tambah 3 sama dengan 0 atau 2x kurang 3 sama dengan 0. Sehingga kita dapat x1 sama dengan minus 3 atau 2x sama dengan 3. Atau x2-nya kita dapat 3/2. Sehingga akar-akarnya itu minus 3 atau 3/2. Setelah mengikuti pemaparan tadi, bagaimana menurut kalian? Mudah bukan mencari akar-akar persamaan kuadrat? Alhamdulillah, tibalah kita hampir di penghujung presentasi ini. It's quiz time. Agak terbiasa dalam menyelesaikan soal. Baiknya kita kerjakan soal-soal. Di sini saya sudah menyediakan 5 bentuk soal dari persamaan kuadrat yang bisa menambah khasanah kita. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik. Inilah akhir dari presentasi saya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Tak ada gading yang tak retak. Semoga dapat dimaklumi seadanya. Kepada teman-teman dan pada saya sekalian, mohon masukan dan sarannya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.